Salah. Ada pasal rupanya yang melarang kita menghakimi orang. Saya pegang bahunya, saya ngomong siap. Dianggap melakukan intimidasi, melanggar undang-undang perlindungan saksi dan korban. Itu tadi. Jadi tahu, enggak sangat tidak sepele datang tas itu. Cerdas banget, Hotman rupanya diam-diam sudah mengambil langkah melaporkan Rasman Nasution yang telah dianggap berbuat tidak pantas pada dirinya sebagai seorang saksi. Tentu hal itu adalah kabar yang buruk bagi Rasman dan tim kuasa hukumnya, di mana kisruh di pengadilan Jakarta Utara berbuntut panjang dan praktisi hukum ini memberikan penjelasan secara lengkapnya. Nah, Bang, artinya kalau dari pihak Bang Hotman sendiri bisa melaporkan Bang Rasman dan timnya lagi gitu dengan perkara yang baru atas sidang tadi? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Polisi bisa gitu, Bang? Iya, sangat bisa. Kenapa? Karena dalam konteks itu tadi dianggap melakukan intimidasi, melanggar undang-undang perlindungan saksi dan korban. Itu tadi. Jadi tahu, enggak sangat tidak sepele datang tas itu. Mungkin nanti pihak Rasman akan bicara begini, oh saya kan mau ngobrol. Nggak ada urusannya Rasman ngobrol. Rasman di situ diwakili oleh pengacara, iya kan? Bang Hotman di situ diwakili oleh jaksa. Ada hukum acara yang ngatur itu alur ngobrolnya. Jadi nggak boleh dia langsung ngobrol. Jangankan touch, si Rasman bicara langsung kepada Hotman aja tidak diatur hukumnya. Apalagi dia mendatangi sampai dia pegang. Nah, ini sedikit ya kalau kita bilang ya, kalau kita keluar negeri gitu ya, Pak, kita keluar negeri ke Singapura nggak usah jauh-jauh, itu touch aja itu pidana. Padahal kita nggak ada niat tuh. Kita datang pegang aja, yang dipegang nggak senang itu pidana. Nah itulah kira-kira. Kenapa? Karena boleh dibilang itu landasan hukum internasional. Touching in person itu nggak boleh. Gitu. Oke, satu lagi Bang. Nah kira-kira dari sisi hukumnya gitu, ada nggak sih yang bisa dilakukan Bang Rasman mungkin untuk gimana ya, maksudnya untuk memperbaiki lah gitu. Soalnya kan itu juga terjadi, terus sticknya juga udah naik ke atas meja udah terjadi. Gimana Bang menurut Abang? Ya, untuk menghilangkan perbuatan itu tentu nggak bisa. Sementara itu kata-kata sebelum berbuat pikirlah matang-matang, ya kan? Makanya kan manusia itu ada intelektualitas. Ya yang paling bisa apa? Menyadari dan minta maaf. Kemungkinan dengan menyadari dan minta maaf itu pengadilan mungkin bisa memaafkan dia atas perbuatannya yang telah menghina pengadilan. Tapi tadi yang saya bilang, ini nggak sekedar menghina pengadilan. Dia mendatangi Hotman, pegang Hotman. Itu hal yang berbeda. Kalau pengadilan kemudian katakanlah memaafkan dia luput dari pasal 207-nya. Tapi dia tidak luput dari apa? Dari pasal 40 perlindungan saksi dan korban. Kalau Hotman mau mempermasalahkan itu. Nah, gitu. Makanya saya melihat itu tadi, aduh, sangat saya sayangkan. Offside, sangat offside. Gitu. Bang, sorry, satu lagi. Artinya dari chaosnya persidangan hari ini, itu kan sidangnya jadinya ditunda ya, dan ditunda itu dengan waktu yang belum ditentukan. Itu kira-kira akan mempengaruhi proses sidang nextnya enggak dari kejadian itu? Ya kan, kalau betul, kalau pidana itu kan diatur, ya diatur itu lamanya, itu kan ada ketentuan yang mengatur itu. Nah tentu memang walaupun sidangnya ditunda, pasti pihak pengadilan negeri akan memperhitungkan itu, sehingga tidak akan lama akan dihubungi, ya jaksa akan dihubungi, kemudian PH akan dihubungi oleh panitera pengadilan untuk kemudian diadakan sidang lanjutan. Apakah kemudian hakimnya diganti atau hakimnya tetap hakim yang sama, yaitu nanti kewenangan dari kepala pengadilan negeri. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Meskipun Rasman beberapa waktu lalu saat preskon begitu percaya diri, namun praktisi hukum Tamil Sefan sudah menegaskan potensi Rasman dilaporkan sangat besar, terutama oleh Hotman Paris. Emang salah. Ada pasal rupanya yang melarang kita menghakimi orang. Saya pegang bahunya, saya ngomong siap-siap Hotman, kita perang di peradilan ini buka-bukaan, itu doang. Emang kenapa? Dia aja bilang tangannya nggak mau saya kena ke jas saya mahal. Berarti kan saya nggak mukul dia. Yang lebay itu yang dua orang naik batik itu, sedang kami belajar pakai baju batik itu dorong saya. Jadi tindakan dari saudara Firdaus Soewobo adalah tindakan spontanitas. Melihat saya begitu. Bagaimana sudah menegur penasihat abang, Bang Firdaus? Nggak perlu saya tegur, menurut saya dia nggak salah. Kenapa harus ditegur? Nggak ada.
Contempt of court itu adalah orang yang menghina lembaga peradilan, dia berai, dia lempari, dia hancur-hancuran. Kalau mau lakukan contempt of court, walaupun belum ada undang-undangnya, itu yang kejadian di Banyuwangi, dilompatnya lagi. Ada di Instagram saya. Dikejarnya hakim itu. Nikita Mirzani, dia lempar lagi mic, dia lempar berkas. Ada kena dia. Nggak ada, jadi nggak usah. Hotman itu cuma bisa bicara di depan media, itu pun antara kalian. Datang ke tempat dia atau di mana, tapi kalau head to head pucat dia. Ya, harusnya dia tantang, coba. Ayo di luar kita, ayo. Gitu. Tapi selagi saya masih toleransi, kalau saya mau toyor dia, ke dada dia pasang 3 ring, selesai dia. Kan nggak saya toyor dia, saya cuma ngomong gini kok. Itu udah keringat dingin dia begini. Dia bilang dengan keahlian Hotman, saya ini astagfirullahaladzim. Dia udah pucat pasi dia. Ya, oke. Di media sosial maksudnya? Ya biarin aja. Komentar. Saya nggak peduli dengan netizen. Saya nggak kenal mereka siapa, boleh buzzer kok, boleh dibayar. Nggak peduli saya. Dari dulu saya sudah begini ya. Saya kasih kalian sejarah kehidupan peradaban manusia. Hotman, saya tidak takut dengan kau. Rasman penantang kau. Nanti abang sendiri welcome untuk bisa berdamai dan berkomunikasi. Enggak. Kalau saya ngomong nanti begitu, dia akan bilang saya takut sama dia. Hotman, saya tidak takut dengan kau. Rasman penantang kau. Dan gelar juara akan... Kalian bisa ukur nanti kadar intelektual seorang Hotman dengan Rasman. BAP dia yang sangat memukul wajah dia sendiri. Iya, nah, itu akan saya buka nanti di persidangan semuanya. Jadi dia grogi gitu loh. Dia dengan angkuhnya merendahkan hakim, bikin ricuh. Bahkan ada kuasa hukumnya bernama Firdaus naik ke meja sidang, menginjak-injak meja sidang pengacara pakai jubah. Itu adalah pertama kali dalam sejarah pengadilan Indonesia. Dan tadi saya sudah kirim surat pengaduan ke Ketua Mahkamah Agung agar dia yang menginjak-injak meja sidang itu dilarang untuk praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.